Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Jessica Abraham dapat kembali mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama hari ini. Dimanapun saudara sedang mengikuti ibadah ini, saya berdoa agar Roh Kudus hadir, menyapa dan berbicara kepada kita lewat kebenaran yang akan kita renungkan. Sadar atau tidak, hari-hari ini hidup kita di tengah dunia dipenuhi dengan suara-suara. Semenjak bangun pagi kita mendengar begitu banyak suara dari notifikasi di gadget kita, berita dari media sosial, entah itu komentar dari netizen yang kita baca, dan belum lagi suara-suara dari orang yang kita temui di hari itu. Inilah mengapa rasanya lebih sulit bagi kita untuk mendengarkan suara Tuhan di hari-hari ini. Padahal sebenarnya masalahnya bukan karena Tuhan berhenti berbicara kepada kita, tapi justru karena kita sudah terlalu sibuk untuk mendengarkan suara-suara yang lainnya. Dan akibatnya kita jadi lebih tahu apa yang sedang viral, yang sedang trending saat ini daripada tentang kebenaran Tuhan, tentang apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan mau janjikan kepada kita. Padahal dalam hidup ini sebagai murid Kristus kita sebetulnya sangat membutuhkan suara dari Gembala Agung kita. Oleh sebab itu dalam kesempatan hari ini saya mau ajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang seringkali dianggap terlalu basic, terlalu dasar sehingga dilupakan. Padahal ini sangat penting, yaitu tentang bagaimana Allah bisa berbicara kepada kita muridnya dengan cara yang paling sederhana yang dapat kita akses kapanpun, yaitu melalui Alkitab. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Dikatakan di sana, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Saya ingat waktu saya masih kuliah, saya suka nongkrong sama teman-teman dan tebak-tebakan jurusan orang yang sedang lewat di kampus. Karena biasanya kita bisa menebak jurusan kuliah seseorang yang lewat karena mereka punya ciri khas fakultas masing-masing. Misalnya, anak jurusan seni itu biasa identik dengan rambut yang lebih gondrong, pakaian yang lebih ekspresif dan kreatif, lebih keren kelihatannya. Sementara anak jurusan teknik ini identik dengan tas yang isinya besar, sering bawa laptop dan seringkali juga membawa berbagai alat perhitungan proyek. Beda lagi dengan anak jurusan arsitek. Nah, ini yang paling identik dengan pedang yang seperti terlihat ditaruh di belakang. Sebetulnya itu adalah tempat gulungan kertas yang kita suka bercanda dan kita bilang, wah itu ternyata samurai. Beda lagi dengan anak jurusan kedokteran yang identik dengan buku yang tebal dan biasanya bajunya cenderung rapi. Tentu ini tidak selalu benar ya. Tapi biasanya setiap jurusan ini kan punya ciri khas masing-masing yang membedakannya. Tentu ini bukan hal yang buruk, karena apa yang seseorang terus pelajari pada akhirnya akan melekat pada dirinya, membentuk cara berpikirnya, cara berpakaian, cara berbicara, dan bahkan hidup orang tersebut. Bukan hanya dikenal karena dia pernah bertemu dengan gurunya atau dosennya, seorang murid ini pada akhirnya akan dikenal karena hidupnya dibentuk oleh ajaran-ajaran yang diberikan oleh gurunya. Ada hal yang menarik yang Yesus katakan di ayat yang baru kita baca tadi. Yesus memberikan ciri khas dari murid-muridnya. Dia berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Perhatikan baik saudara. Yesus tidak berkata, "Jikalau kamu rajin ke bait Allah," atau "Jikalau kamu bisa melakukan banyak mujizat," atau "Jikalau kamu mengenal banyak ayat Alkitab, kamu adalah murid-Ku." Tetapi Yesus berkata, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Saat Yesus mengatakan ini, dia tidak mengatakan pada orang yang belum percaya, tapi justru dia katakan kepada mereka yang sudah percaya. Dengan kata lain saya lihat ternyata Yesus mau mengatakan, kalau kamu sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu ternyata baru awal dari perjalanan. Tetapi saat kita mau tinggal dalam firman Tuhan, di sanalah kita benar-benar sungguh-sungguh menjadi muridnya.
Hari ini kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saya bersyukur sekali. Artinya saudara sudah jadi pengikut Yesus. Tetapi itu belum cukup. Karena kita tidak hanya mau jadi pengikut, melainkan menjadi murid Yesus yang sejati. Lalu, kenapa Yesus begitu menekankan firman? Kenapa kemudian dia katakan ukuran seorang murid adalah tetap dalam firman? Kenapa bukan tetap dalam mujizat, tetap dalam pengalaman rohani, atau tetap dalam keramaian pelayanan? Karena firman ini adalah sarana utama yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada kita agar kita bisa mengenal siapa Dia. Kita tahu salah satu alasan terbesar Yesus datang ke dunia adalah supaya manusia mengenal Allah dengan benar. Sebelum Yesus datang, manusia memiliki banyak gambaran dan seringkali keliru tentang Allah. Ada yang menganggap, oh Allah ini hanya hakim yang suka marah-marah. Hakim yang membalaskan dendam. Ada yang menganggap Allah ini begitu jauh sehingga tidak bisa dikenal. Ada yang menganggap Allah hanya bisa ditemui lewat seserahan, sesajen, ritual, upacara keagamaan. Padahal nyatanya tidak demikian. Karena itulah Yesus datang dan Yohanes pasal yang pertama ayat 18 berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, Dialah yang menyatakannya. Lihat, Yesus datang untuk membuat manusia bisa mengenal Allah. Ketika Yesus menyentuh orang yang sakit kusta dan menyembuhkannya, kita melihat hatinya Allah dan kuasanya Allah. Ketika Yesus mengampuni perempuan yang berzina, kita melihat kasih, belas kasihan Allah yang begitu luar biasa. Ketika Yesus menangis di makam Lazarus sebelum membangkitkannya, kita juga melihat bagaimana sikap hati Allah terhadap umatnya. Bahkan ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita bisa melihat pengorbanan Allah yang begitu luar biasa. Kasihnya, keadilannya, kekudusannya dinyatakan. Karena itu siapa yang mengenal Yesus, mengenal Allah. Lalu bagaimana ya dengan kita di hari ini? Yang tinggal ketika Yesus sudah tidak lagi berjalan di dunia ini. Tetapi Yesus sudah ada di sorga. Bagaimana kita bisa mengenal hati Allah di hari ini? Jawabannya sederhana, yaitu melalui firman Tuhan yang dicatatkan di dalam Alkitab. Saya tidak tahu apakah saudara masih berpikir bahwa Alkitab hanyalah sebuah buku kuno yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Tetapi biarlah hari ini saudara tahu dan yakin bahwa Alkitab sama sekali bukan buku yang biasa. Karena Alkitab sendiri adalah firman Allah yang diberikan oleh Allah sendiri bagi kita manusia agar kita bisa mengenal siapa Allah sesungguhnya. Alkitab adalah suara Allah bagi kita, murid-muridnya terutama di zaman ini. Sama seperti kalau kita sedang punya pacar, tapi pacar ini ada di tempat yang jauh, long distance relationship. Bagaimana kita bisa mengenal dia? Kita bisa mengenal dia dari tulisan yang diberikan lewat suratnya kepada kita. Surat cinta saat kita terima, kita baca, kita renungkan, kita jadi tahu dia sukanya apa, dia tidak sukanya apa, rencana dia apa yang dia rindukan, apa yang dia inginkan buat kita. Semuanya kita bisa ketahui walaupun orangnya tidak ada bersama dengan kita. Nah, kira-kira serupa seperti itu. Ketika kita membuka Alkitab, kita sebenarnya tidak sekedar membaca kumpulan cerita atau nasihat moral. Tetapi kita sedang belajar mengenai pribadi Allah dan terutama kita bisa mengetahui kehendak Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Lagi pula saudara, bayangkan ini. Kalau Alkitab hanya buku biasa, bagaimana Alkitab yang ditulis oleh sekitar 40 penulis dari latar belakang yang berbeda? Ada yang raja, ada nelayan, ada dokter, ada nabi, dan masih banyak lagi. Dan dalam jangka waktu yang lama, sekitar 16 abad lebih, bisa menceritakan satu kisah yang sama, yaitu kasih tentang Allah yang begitu diberikan kepada dunia, mengasihi manusia, dan menebus setiap dosa manusia untuk kita bisa berhubungan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Tentu ini bukan kebetulan. Belum lagi bagaimana tulisan di Alkitab sangat bisa dibuktikan kebenarannya. Secara sains bisa dibuktikan, secara historis
bahkan seringkali dipakai oleh para arkeolog untuk menjadi peta untuk menentukan tempat penggalian arkeologi-arkeologi yang penting. Apalagi kita juga bisa melihat sepanjang sejarah Alkitab berkali-kali berusaha dimusnahkan, tetapi sampai hari ini toh masih bisa bertahan, bahkan menjadi buku yang paling banyak dicetak di sepanjang sejarah dunia. Saya percaya kalau bukan Tuhan yang menjaga firman-Nya sendiri, tidak akan mungkin kita bisa memiliki Alkitab hari ini. Karena itu, mari saudara, selagi kita diberikan kesempatan untuk bisa membaca Alkitab, mari kita baca dengan rajin. Jangan Alkitab dibiarkan berdebu di rumah. Kalau ada yang sudah install Alkitab di HP masing-masing, mari kita juga baca setiap hari. Jangan hanya dibiarkan begitu saja. Sebab melalui Alkitablah kita bisa mengenal siapa Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 memberikan juga kepada kita 3 manfaat dari pembacaan Alkitab. Dikatakan di sana segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita akan lihat satu persatu agar kita menyadari betapa luar biasanya apa yang kita dapat ketika kita membaca Alkitab. Fungsi yang pertama, Alkitab tadi dikatakan berguna untuk mengajar. Mazmur 113 ayat 190 berkata, "Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh." Amin. Ada seorang pengusaha Kristen yang bernama Alan Barnhart. Sebelum dia membangun bisnisnya, dia mempelajari ratusan ayat tentang uang dan tentang kepemilikan. Dari firman Tuhan, dia menyimpulkan bahwa semua yang dia miliki adalah milik Tuhan dan dia hanyalah manajer. Karena itu, dia melakukan prinsip-prinsip ini dalam usahanya. Ketika perusahaannya bertumbuh menjadi sangat besar, dia memilih untuk hidup sederhana dan menggunakan justru sebagian besar keuntungan perusahaannya untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan membantu begitu banyak orang. Sampai hari ini saudara, keluarganya utuh, tidak pernah ada sengketa sama sekali. Apa rahasianya? Bukan strategi bisnis semata, tetapi hati yang taat kepada firman Tuhan. Nyata ya bagaimana firman Tuhan mengajarkan apa yang benar. Saudara, hari ini ada begitu banyak suara, ilmu yang berusaha untuk membentuk cara berpikir kita. Tapi sadarlah ini, hanya firman Tuhan yang mengajarkan kita apa yang benar menurut pandangan Allah. Dan yang lebih penting, Alkitab juga mengajarkan bukan hanya hal-hal yang terlihat, tetapi justru hal-hal penting yang tidak terlihat. Misalnya, nilai-nilai kerajaan Allah, apa yang membuat seseorang bisa memiliki sukacita yang tidak didasarkan pada kondisi, damai sejahtera yang melimpah, atau seperti apa surga dan neraka itu, dan bagaimana kita bisa menerima kehidupan kekal. Hal-hal seperti ini hanya bisa dijawab di dalam Alkitab. Karena itu kalau saudara hari ini punya pertanyaan, banyaklah baca firman Tuhan. Karena firman mengajarkan kita orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa ini kebenaran dari Allah yang luar biasa. Fungsi yang kedua saya lihat Alkitab juga ternyata berguna untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Ibrani pasal yang keempat ayat ke-12 berkata, "Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." Saudara mungkin tahu ada alat yang disebut sebagai alat ronsen. Alat ronsen ini biasa dipakai untuk dokter bisa melihat kondisi dalam keadaan seseorang. Orang yang bisa saja terlihat baik, ternyata setelah di X-ray rahangnya pakai alat ronsen, terlihat ternyata gigi bungsunya posisinya tidur, sehingga menekan gigi lain dan itulah yang membuat dia sakit kepala. Sama seperti itu, firman Tuhan juga bekerja seperti X-ray bagi roh dan jiwa kita. Dari luar kita mungkin terlihat baik-baik saja, tapi begitu kita membaca firman, firman itu seperti pedang yang mampu menembus sampai ke hati kita. Dan dia menunjukkan kesalahan
yang bahkan kita sendiri awalnya tidak bisa lihat apalagi oleh orang lain. Mungkin ada kepahitan yang ternyata kita masih simpan, disingkapkan saat kita membaca Alkitab. Mungkin ada kesombongan yang kita tidak sadari, disingkapkan saat membaca firman Tuhan. Mungkin ada motivasi yang salah di balik pelayanan kita atau dosa yang selama ini kita toleransi. Apapun itu saudara, firman Tuhan berkuasa untuk menyingkapkannya. Saya teringat kisah seorang yang bernama John Newton. Sebelum bertobat, dia ini seorang pedagang buruh. Bertahun-tahun dia lakukan itu, dia tidak pernah merasa bersalah dan juga dapat profit yang baik. Hingga satu kali dia mulai membaca firman Tuhan dan mulai matanya terbuka. Dia menyadari bahwa hidup dan terutama bisnisnya selama ini yang dia anggap biasa ternyata bertentangan dengan kehendak Allah. Firman menunjukkan dosanya dan inilah yang membawa dia kepada pertobatan. John Newton bertobat dan akhirnya dia menjadi seorang pengkhotbah dan saya rasa saudara tahu lagu yang dia catat, yang dia tulis yang begitu terkenal sampai hari ini berjudul Amazing Grace. I once was lost but now I'm found. Was blind but now I see. Saya dulu terhilang tapi sekarang saya ditemukan. Saya dulu buta dia bilang. Tapi sekarang saya bisa melihat karena ada anugerah yang Tuhan berikan lewat Kristus yang diceritakan lewat firman Tuhan. Jadi ketika saudara membaca Alkitab, seringkali seperti ada ayat yang seperti loncat lalu menampar kita. Tidak perlu takut saudara, itu adalah teguran dari Tuhan. Bukan tanda bahwa Tuhan membenci kita, tapi justru tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Amsal 3 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Justru lewat suaranya Allah menunjukkan apa yang dia kehendaki dan dia tidak kehendaki. Bukan untuk mempermalukan kita, bukan untuk menghancurkan kita, tapi Tuhan menegur agar kita bisa dipulihkan. Karena itu saudara, lembutkanlah hati kita. Karena dengan hati yang lembut, semakin kita sering membaca, merenungkan firman Tuhan, semakin kita tahu mana yang berkenan, mana yang masih salah, dan semakin kita bisa bertobat dan dimurnikan oleh Tuhan. Fungsi yang terakhir selain mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan adalah bahwa Alkitab juga berguna untuk mendidik seseorang dalam kebenaran. Mazmur 119 ayat yang ke-9 berkata, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu." Ketika kita berbicara soal mendidik, mendidik ini adalah tentang proses pembentukan, proses latihan, proses yang berlangsung setiap hari. Seperti seorang atlet, dia ini tidak jadi atlet bola karena bisa menendang bola. Tapi karena dia bisa menendang, terus masuk ke gawang dan dilakukan secara konsisten. Seseorang tidak jadi musisi hanya karena dia bisa bermain musik. Tapi karena dia bisa memainkan musik yang indah dan dilakukan dengan konsisten. Demikian juga karakter Kristen tidak dibentuk dengan instan. Dalam satu kebaktian atau satu kali membaca Alkitab langsung kita seperti Kristus, tidak. Karakter Kristen dibentuk sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan bagaimana itu bisa dilakukan? Firman Tuhan tadi berkata, ketika kita dididik terus dalam firman Tuhan. Mungkin saudara tahu ya, Billy Graham, seorang penginjil yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Usianya pada saat meninggal hampir 100 tahun. Dan dalam hidupnya dan pelayanannya, dia ini dikenal sebagai pribadi yang berintegritas kuat. Kehidupannya juga bersih dari skandal-skandal. Dan ketika ditanya, apa yang menjadi rahasiamu Billy? Dia menjawab dengan sederhana, I read my Bible every day. Saya membaca Alkitab saya setiap hari. Di El Moody, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa pernah berkata, semakin kotor Alkitabmu, semakin bersih hatimu. Semakin bersih Alkitabmu, semakin kotorlah hatimu. Saudara, hari ini mana yang bersih? Alkitabmu atau hatimu? Ini berbicara soal karakter Kristen yang sekali lagi tidak dibangun dalam satu keputusan besar, dalam satu malam.
tapi dari ketaatan kecil yang dilakukan setiap hari. Karena itu saudara perlu membaca bukan hanya sesekali, tetapi setiap hari. Inilah disiplin seorang murid Kristus. Karena setiap hari kita harus membuat keputusan. Setiap hari kita harus meresponi yang terjadi sama kita. Karena itulah kita baca Alkitab setiap hari. Sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya sesekali, tapi setiap hari. Maukah saudara mendengarkan suara Tuhan lewat Alkitab setiap hari? Bagaimana caranya? Saya bagikan 3 langkah sederhana sebelum menutup firman hari ini. Yang pertama, caranya kita harus membaca firman. Membaca ya artinya membaca, saudara. Kita tidak bisa melewati prosesnya, kita harus menyediakan waktu kita untuk fokus membaca firman Tuhan. Pilihlah satu metode yang dirasa bisa diikuti. Misalnya, saya bisa membaca 1 pasal per hari atau 2 pasal per hari. Janganlah hanya 1 ayat per hari karena saudara pun membaca yang lainnya lebih banyak daripada sekedar 1 ayat saja kan. Pilihlah katakan 1 pasal per hari. Lalu pilih kitabnya, jangan loncat-loncat. Jadi jangan dengan metode membuka terserah Tuhan mau pilih yang mana, tidak. Kalau kita mau berdisiplin, ambil 1 kitab di setiap harinya, lalu kita baca sampai selesai. Entah itu memakan waktu 1 bulan atau 2 bulan. Saran saya mulai dari Matius. Itu lebih mudah untuk dibaca dibandingkan dari Kejadian. Lagi pula dari kitab Matius Perjanjian Baru ada kisah narasi tentang Kristus. Kalau saudara mau bisa juga disertai dengan pembacaan kitab Amsal atau kitab Mazmur. Amsal ini ada 31 pasal sehingga bisa dibaca setiap hari. Kalau 1 bulan 31 hari berarti dalam 1 bulan selesai. Pilih juga waktu yang konsisten dan tempat yang sama agar kita terbiasa melakukannya. Sambil dibaca, saudara boleh menyediakan buku, menyediakan pensil, boleh digital. Karena kita tidak hanya ingin membacanya, tapi kita mau masuk ke langkah yang kedua, yaitu kita merenungkan firman. Apa arti merenung? Merenung itu artinya memikirkan ulang dari apa yang sudah kita baca. Karena itu ada baiknya kalau kita dibaca di pagi hari sehingga kita bisa merenungkannya sepanjang hari tersebut. Kita bisa gunakan pola 3K dalam perenungan kita. Yang pertama, tanyakan kebenaran apa yang Tuhan ajarkan di hari ini. Ini berbicara soal prinsip, misalnya saudara melihat ada kebaikan Tuhan yang diberikan. Saudara melihat mungkin ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Atau saudara ditegur, misalnya saudara lihat, oh apa yang jahat Tuhan tidak suka. Saudara tuliskan di poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, K, yang kedua yaitu adalah koreksi apa yang harus saya lakukan. Kalau Tuhan menyediakan, maka saya tidak akan khawatir lagi misalnya. Atau kalau Tuhan mengampuni saya, maka saya mau mengampuni orang lain. Nah itu koreksi yang saya harus lakukan. Mungkin selama ini belum mengampuni, selalu khawatir. Saya berjanji saya tidak akan melakukannya lagi. Itu masuk ke poin yang ketiga. Yang ketiga K yaitu komitmen apa yang mau saya buat. Ketika saudara membaca, dapatkanlah informasi. Tapi ketika saudara merenungkan firman, saudara akan mendapatkan impartasi. Saya berdoa bukan hanya saudara sekedar membaca dan melupakannya, tapi saudara belajar untuk merenungkannya. Tapi saya percaya bukan hanya informasi atau impartasi yang saudara mau dapatkan, tapi saudara juga mau mendapatkan transformasi. Tidak cukup kita membaca dan merenungkannya, karena ternyata transformasi baru benar-benar terjadi kalau firman itu dilakukan dalam hidup kita. Karena itu ini langkah ketiga yang penting, di mana kita perlu melakukan firman. Yakobus 1 ayat 22 berkata, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Karena kalau saudara berhenti pada langkah kedua, saudara tidak sampai diubahkan hidupnya. Saya ingat Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang orang yang mendengar dan melakukan firman. Dikatakan dia adalah seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika hujan turun, banjir datang, angin melanda, artinya ada masalah, ada goncangan.
rumah itu tetap berdiri karena fondasinya kuat. Sebaliknya, orang yang mendengar tetapi tidak melakukan firman, Yesus bilang seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Kalau tidak ada badai, keadaan baik-baik saja mungkin terlihat sama. Tapi ketika badai datang, rumah itu segera roboh. Saudara, di tengah banyak suara yang ditawarkan dunia, mari kita pilih membaca suara Tuhan, merenungkan suara Tuhan, dan melakukan suara Tuhan yang diberikan lewat Alkitab. Lewat membaca, merenungkan, dan melakukan firman, setiap orang termasuk kita bisa mengenali pribadi Tuhan dan terutama mengetahui dan melakukan kehendak-Nya. Ayat di awal yang kita baca berkata demikian, saya bacakan lagi buat saudara. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan ini saudara, jika kita tetap dalam firman, kita mengenal kebenarannya, maka hasilnya kita akan mengalami kemerdekaannya. Kalau hari ini ada ketakutan, kebingungan, kepahitan, atau ikatan yang masih membelenggu hidup saudara, jangan justru menjauh dari firman. Justru sebaliknya, datang kepada firman, baca Alkitab. Karena semakin kita hidup di dalam firman, semakin kita mengenal Allah. Dan semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Saya berdoa kiranya setiap dari kita benar-benar menjadi murid Kristus, mengalami kemerdekaannya yang sejati, dan bersama dengan Roh Kudus kita bisa melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama tutup ibadah ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah yang Kau berikan agar kami masih bisa mengenal Tuhan, yaitu lewat pembacaan Alkitab. Kami berterima kasih untuk Alkitab yang kami masih miliki, kami bisa akses hari ini. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan waktu ini, karena hari semakin jahat, Tuhan akan segera datang. Dan biarlah kami bertekun dalam perenungan firman, kami melakukan kehendak Tuhan, sehingga benar kami bisa menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Bahkan kami akan mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, materaikanlah firman-Mu, biarlah setiap dari kami tidak hanya jadi pendengar yang setia, tapi kami mau menjadi pelaku yang setia. Sehingga saat kami baca firman Tuhan, kami bertumbuh setiap hari di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, materaikanlah firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Kami terima berkat-Mu dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.